Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Pendidikan kelas 4B akan mempresentasikan subjek dan objek pendidikan. Sebelumnya, anggota dari kelompok 4 ada Selvin, ada Riri, Melen, dan Zakiah. Juga saya sendiri sebagai moderator, Risa Rusdianti. Untuk materinya yang akan disampaikan ada pengertian dan syarat pendidik, ada karakteristik pendidik, tanggung jawab pendidik, peranan pendidik, lalu ada peserta didik. Untuk materi pertama tentang pengertian dan syarat pendidik akan dijelaskan oleh Riri. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Baik, langsung saja ya. Subjek pendidikan adalah orang yang berkenaan langsung dengan proses pendidikan. Dalam hal ini, pendidik dan peserta didik. Peserta didik yaitu pihak yang merupakan subjek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan atau tindakan pendidikan itu diadakan atau dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan. Dalam catatan lain, menyebutkan subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh subjek pendidikan. Maka, dengan demikian, subjek pendidikan yaitu semua manusia yang berproses dalam dunia pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal, yang sama-sama mempunyai tujuan demi pengembangan kepribadiannya, sehingga menjadi insan yang mempunyai kesadaran penuh kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah pengertian objek pendidikan. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan fundamental ke arah alam sesama manusia. Frederick J. McDonald berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat. Jadi, kesimpulannya, objek pendidikan adalah murid atau orang yang menerima dan menjalankan proses pendidikan yang dilangsungkan oleh subjek pendidikan ataupun yang dialami langsung oleh objek melalui pengalaman sehari-hari dan relasi objek dengan subjek dan objek lain serta relasi dengan alam lingkungan. Selanjutnya ada pendidik. Pendidik secara etimologi adalah orang yang memberikan bimbingan. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, bisa di next, mengenai syarat dari pendidikan. Nah, yang pertama itu ada syarat fisik. Seorang pendidik harus berbadan sehat, tidak memiliki penyakit yang mungkin akan mengganggu pekerjaannya, seperti penyakit menular. Lalu yang kedua adalah syarat psikis. Seorang pendidik harus sehat jiwa dan rohaninya, tidak mengalami gangguan jiwa, stabil emosi, sabar, ramah, penyayang, berani atas kebenaran, mempunyai jiwa pengabdian, bertanggung jawab, dan memiliki sifat-sifat positif yang lainnya. Yang ketiga, syarat keagamaan. Seorang pendidik harus seseorang yang beragama dan mengamalkan agamanya. Di samping itu, dia menjadi figur dalam segala aspek kepribadiannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43-44. Syarat teknis. Seorang pendidik harus memiliki ijazah sebagai bukti kelayakan pendidik menjadi seorang guru. Lalu yang kelima adalah seorang pendidik harus menguasai metode pembelajaran, menguasai materi yang akan diajarkan, dan ilmu yang mendukung untuk ilmu yang akan diajarkan. Dan yang terakhir adalah syarat administratif, di mana syarat pendidik harus diangkat oleh pemerintah, yayasan, atau lembaga yang berwenang mengangkat guru, sehingga ia diberi tugas untuk mendidik dan mengajar. Dan dia benar-benar mengabdikan dirinya sepenuh hati dalam profesinya sebagai guru.
Sekian penyampaian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Riri yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya tentang karakteristik pendidik akan disampaikan oleh Melania. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas gitu ya tentang karakteristik pendidik gitu ya menurut undang-undang gitu ya yang tercantum. Nah, khusus untuk guru dan dosen gitu ya, perlu digarisbawahi khusus untuk guru dan dosen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya gitu ya, Pasal 8 merumuskan guru wajib memiliki kualifikasi akademik gitu ya. Terus kompetensi, terus sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 gitu ya, meliputi kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetensi kepribadian gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kompetensi sosial. Dan yang terakhir ada kompetensi profesional gitu ya atau akademik yang diperoleh melalui pendidikan profesi yang tercantum dalam undang-undang gitu ya pasal 10 ayat 1 dan melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma 4 pasal 9. Nah, jadi teman-teman ini adalah karakteristik pendidik gitu ya menurut undang-undang yang tercantum dan khususnya khusus untuk guru dan dosen. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya tentang tanggung jawab pendidik akan dijelaskan oleh Kelvin. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pendidik. Pendidik yang bertanggung jawab adalah pendidik yang menyadari tugasnya dan mau melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan pendidikan. Tidak mencari-cari alasan untuk mengingkari tugasnya sebagai pendidik. Pendidik harus menghayati tugasnya sebagai panggilan hidup. Unsur penting dalam panggilan hidup adalah mengembangkan orang lain dan mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi. Selanjutnya yaitu pilihan pendidik untuk melakukan tugas mendidik dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu iman atau keyakinannya, yang kedua adalah anak didik, yang ketiga orang tua, masyarakat, bangsa atau negara, tempat dan waktu serta budaya di mana pendidikan berlangsung. Dan yang selanjutnya yaitu deskripsi sifat-sifat pendidik yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu menerima dan mematuhi norma nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua yaitu memikul tugas mendidik secara bebas, berani, gembira, dan tanpa beban. Yang ketiga, sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul. Yang keempat, menghargai anak didik dan orang lain yang terkait dengan tugas mendidik. Dan kelima, bijaksana dan hati-hati, tidak sembrono, asal-asalan dan berpikir dangkal. Yang terakhir yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya tentang peranan pendidik dan pengertian peserta didik akan dijelaskan oleh Zakiyah. Baik, terima kasih. Peranan pendidik dalam proses pendidikan memiliki peran penting karena tanpa pendidik, anak didik tidak mungkin tumbuh dan berkembang secara wajar. Peran pendidik hanyalah membantu atau melayani anak didik untuk mengaktualisasikan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai pilihan bebasnya. Pendidik berperan mewakili kata hati anak didik. Anak didik harus dibantu untuk menjadi dirinya sendiri, bukan dari pendidiknya. Pendidik termasuk orang tua harus dapat menerima anak didik sebagaimana adanya, baik pandai, biasa-biasa saja, atau lemah intelektualnya. Dalam keluarga, terlaksana lebih dalam bentuk atau upaya pembiasaan dan peneladanan utamanya pada tingkat awal-awal pendidikan orang tua
menanamkan nilai-nilai lewat pembiasaan dan peneladanan. Anak dibiasakan makan dan tidur secara teratur, diberikan teladan bagaimana berdoa, berlaku sopan, bersikap sosial, dan menolong, bersikap hormat pada orang tua, dan seterusnya. Jadi di dalam pendidikan keluarga, anak didik berperan sebagai orang yang berlatih untuk membiasakan diri dengan norma-norma keluarga dan meniru atau meneladani tindakan orang tua lebih. Selanjutnya, pengertian peserta didik. Peserta didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga dikenal dengan istilah lain seperti siswa, mahasiswa, warga belajar, pelajar, murid, serta santri. Terlepas dari perbedaan istilah di atas, yang jelas peserta didik dalam perspektif pendidik Islam sebagai objek sekalipun subjek dalam proses pendidikan. Ia adalah orang yang belajar untuk menemukan ilmu, karena dalam Islam diyakini ilmu hanya berasal dari Allah. Maka seseorang peserta didik mesti berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa mensucikan dirinya dan taat kepada perintahnya. Namun untuk memperoleh ilmu yang berasal dari Allah tersebut, seseorang peserta didik mesti belajar pada orang yang telah diberi ilmu, yaitu guru atau pendidik. Karena peserta didik memiliki hubungan dengan ilmu dalam rangka upaya untuk memiliki ilmu, maka seseorang pendidik mesti berakhlak kepada gurunya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Untuk peserta didik, yang pertama ada kebutuhan peserta didik. Nah, adapun yang menjadi kebutuhan peserta didik antara lain, yang pertama ada kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohaniah, yang ketiga kebutuhan sosial, dan yang keempat kebutuhan intelektual. Lalu, ada peserta didik sebagai subjek belajar. Peserta didik ini adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Peserta didik ini juga sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita dan memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Jadi dalam proses belajar mengajar yang perlu diperhatikan pertama kali adalah peserta didik. Bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu menentukan komponen-komponen yang lain. Itulah sebabnya peserta didik merupakan subjek belajar. Yang ketiga ada karakteristik peserta didik. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam karakteristik peserta didik. Yang pertama, karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal. Yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial. Dan yang ketiga, karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Beberapa contoh karakteristik peserta didik yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar adalah kondisi fisik, latar belakang pengetahuan, gaya belajar, usia, tingkat kematangan, dan lain-lain. Poin berikutnya adalah tanggung jawab peserta didik. Jika tadi disebutkan bahwa tanggung jawab pendidik adalah memberikan materi dengan senang hati, maka untuk peserta didik tanggung jawabnya tentu saja adalah belajar dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendidik. Lalu yang terakhir ada peranan peserta didik. Peranan peserta didik ini ada dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah. Lingkungan pendidikan dalam keluarga atau pendidikan informal ini terbentuknya upaya pembiasaan dan peneladanan, di mana peserta didik ditanamkan nilai-nilai kesopanan oleh orang tuanya. Contohnya adalah
membiasakan diri berdoa sebelum tidur atau sebelum makan. Lalu, di dalam masyarakat, anak didik ini berperan sebagai anggota masyarakat. Seperti yang kita tahu, dalam masyarakat ini tersedia berbagai lembaga, seperti lembaga agama, lembaga sosial, lembaga politik, dan lain-lain. Anak ini dapat menjadi anggota lembaga-lembaga tersebut sebagai anak didik. Lalu yang ketiga, di sekolah atau di pendidikan formal. Anak didik ini lebih dominan dengan kegiatan belajar walaupun pasti ada upaya pembiasaan dan peneladanan. Tugas utama peserta didik di sekolah tentunya adalah belajar. Walaupun kegiatan belajar baru muncul setelah adanya kegiatan mengajar, proses mengajar dan belajar harus disertai dan diupayakan untuk pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 tentang subjek pendidikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.